i'tiraf bidzambillah, yaitu mengakui dosa-dosa. Salah satu ibadah yang agung adalah ibadah mengakui dosa-dosa, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang mengaku dosa-dosa mereka. Ya. Dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah 102, Allah mengatakan wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada sekelompok orang yang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mencampurkan antara amal saleh dengan kemaksiatan. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Asallahu ayyatuba alim. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada disebutkan seorang salaf yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Ketika dia ingat firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian suatu kitab, itu Al-Quran, fihi dzikrukum, yang dalam Al-Quran ada penyebutan kalian. Ya, zahirnya seperti itu. Ada yang mengartikan, mengingatkan karena kalian disebut dalam Al-Quran. Maka dia langsung buka Al-Quran. Karena kita semua disebut dalam Al-Quran. Saya bagian mana? Maka dia buka Al-Quran dari awal. Dia buka, dia baca. Ketika melewati ayat-ayat tentang orang-orang kafir, ini bukan saya. Saya berlindung dari siksaan neraka jahanam. Saya berlindung dari sifat orang kafir. Ketika dia melewati orang-orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina, ini bukan saya, terlalu jauh, saya bukan seperti itu. Dia baca terus sampai pada surat At-Taubah ayat 102. Maka dia baca wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dan ada sekelompok manusia yang mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurkan amal soleh dengan amal keburukan. Kata dia, itulah saya. Itulah saya. Maka tinggal kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu jalan yang sangat mudah. Kalau kita bicara di dunia, kita disidang oleh orang. Ada salah, kemudian hakim sidang kita. Kalau seorang itu atau terdakwa mengaku, itu cara paling ampuh. Dia mengaku seluruh kesalahan, tidak perlu lagi datangkan saksi, tidak perlu lagi bukti-bukti, dia ngaku, selesai. Tetapi di dunia orang tidak mau ngaku karena dia tahu kalau dia ngaku dia akan habis. Dia akan ditangkap, mungkin dibunuh, akan macam-macam, akan diambil hartanya, sehingga orang tidak mau ngaku, sehingga hakim butuh mendatangkan bukti-bukti. Tapi kalau kita ngaku depan Allah, justru sebaliknya, kita ngaku dosa-dosa kita, maka kita akan selamat. Dan kita nggak perlu malu. Kalau ngaku di depan hakim kita malu. Tapi kalau ngaku depan Allah adalah ibadah, justru pintu keselamatan. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Dan sebagian orang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jangan sampai kita tidak mengakui dosa, akhirnya baru mengaku di hari kiamat kelak, yang di mana sudah tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka baru mengaku di hari kiamat kelak. Dalam surat Ghafir ayat 11, kata Allah, mereka berkata, fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, kami ngakui dosa-dosa kami. Fa'tarafna bidzunubina, kami ngaku sekarang ya Allah. Fahal ila khurujin min sabil, adakah cara untuk bisa keluar dari neraka? Jawabannya enggak ada. Percuma mengaku di hari kiamat kelak. Demikian dalam surat Al-Mulk ayat 11 Allah berfirman, fa'tarafu bidzunubihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka pun mengakui dosa-dosa mereka, maka celaka bagi mereka masuk dalam neraka jahanam. Maka ini ibadah yang agung yang harus sering kita lakukan, ngaku dosa-dosa kita. Oleh karenanya ada zikir-zikir yang mengingatkan kita untuk mengaku dosa. Kita ketika baca zikir tersebut, hanya kita berhenti untuk kita ngaku dosa-dosa kita. Seperti zikir pagi petang. Zikir Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini di antara pengakuan. Aku berlindung dari dampak keburukan yang sudah aku lakukan. Berarti aku maksiat enggak? Aku maksiat enggak? Dan kita tahu pasti ada dampaknya, maka kita berlindung. Ya Allah, saya maksiat. Makanya a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan apa yang telah aku lakukan, yaitu dosa-dosa. Kemudian setelah itu, abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui meskipun aku seperti ini, aku akui seluruh nikmat kau terus turunkan kepadaku. Kemudian pengakuan berikutnya, abu'u bi dzambi. Dalam sebagian riwayat abu'u laka bi dzambi.
dan aku mengakui dosa-dosa. Abu'u bidzambi maknanya ya Allah ada dosa-dosa yang aku pikul belum bisa aku tinggalkan. Aku mengakui hal tersebut. Tolonglah hamba-Mu ini. Itu di antara doa dalam sujud istighfar kita renungkan ini makna. A'udzubika min syarri ma sana'tu itu pengakuan, kemudian abu'u bidzambi yaitu aku mengaku aku datang bertemu dengan engkau dengan memikul apa? Dosa-dosa. Ini salah satu zikir yang situ ada i'tiraf. Di antara juga dalam doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa ana awwalul muslimin. Kemudian Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant Allahumma inni laka wa ilaik wa syarru laysa ilaik wal khairu wa labbaik wa sadaik wa syarru laysa ilaik wal khairu biyadaik inni laka wa ilaik tabarakta wa ta'ala. Ini doa istiftah panjang banget ya. Sudah hafal belum? Belum. Yang hafal yang mana? Ini doa istiftah panjang dalam Sahih Muslim. Jadi kalau masalah Ali bin Abi Thalib. Kita ulangi doanya kepanjangannya. Tapi di antaranya Rasulullah dalam doa itu mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi. Aku telah berbuat dosa terhadap diriku wa taraftu bidzambi dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Jadi ada i'tiraf, saya mengaku dosa-dosa. Ini di antara kalau kita baca doa tersebut hendaknya seorang merenungkan di antara ibadah yang agung adalah mengakui dosa-dosa. Mengakui dosa-dosa. Oleh karenanya itu yang dilakukan oleh para nabi, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Seperti Nabi Adam ketika bertobat dia mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menzalim diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak merahmati kami dan mengampuni kami termasuk orang yang merugi. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di antara ibadah yang agung al-i'tiraf bidzunub, seorang duduk kemudian dia ketika baca zikir-zikir tersebut dia mengakui dosa-dosa. Dosa kita banyak ya, dosa kita banyak. Yang telah lalu, yang kita sudah bertobat entah diterima atau tidak wallahu a'lam. Yang waktu kita habisin melihat yang tidak wallahu a'lam. Lisan kita gunakan untuk merendahkan orang lain, menggibah orang lain wallahu a'lam. Allah ampuni atau tidak. Kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat dosa-dosa tersebut. Ya. Dan itu di antara ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama memandang ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan kepada kaum muslimin adalah ayat ini. Ada ulama khilaf tentang ayatin arja fi kitabillah. Ayat mana yang paling memberi harapan, yang paling membawa rahmat besar bagi kaum muslimin. Khilaf. Saya kalau tidak salah ada mungkin 10 pendapat, 15 pendapat. Ada yang bilang ayat ini, ada yang bilang ayat ini, ada yang bilang ayat seperti, ada yang mengatakan ayat yang paling beri harapan adalah surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan maksiat jangan putus asa. Sungguhnya Allah, ada yang bilang ini ayat yang paling beri pengharapan. Ada ayat juga yang mengatakan yang paling beri pengharapan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini paling beri pengharapan. Yang penting saya tidak syirik, mudah-mudahan selamat. Ada yang bilang ini ayat yang paling beri pengharapan. Ada yang bilang ayat yang paling beri pengharapan adalah ayatul dain. Ya. Ayat dain itu dalam apa surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Baqarah ya. Ya, Allah menyatakan kalau kalian mau utang piutang faktubuh, maka tulislah. Ayat yang sangat panjang. Sebagian ulama mengatakan bayangkan karena cintanya Allah kepada hambanya, Allah atur cara berhutang supaya hambanya tidak salah.
Ketika Allah perhatian kepada seorang hamba urusan duniawinya agar tidak salah, berarti Allah sangat penyayang. Sampai detail masalah ayat terpanjang ayat tentang hutang piutang. Dan ada yang mengatakan ayat ini yang paling memberikan apa? Harapan. Karena kebanyakan manusia mencampurkan kebaikan dan keburukan. Selama mengakui dosa, Allah ampuni. Tinggal ngaku. Sering diulang-ulang pengakuan tersebut. Kita semua banyak dosa. Makanya apa ucapan para ustaz ketika di awal kajian? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa min sayyiati amalina, dari keburukan amal kami. Hati ini ada masalah, amal juga ada masalah. Ini kan kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina sampai heboh dalam hadisatul ifk, Rasulullah datang kepada Aisyah, Rasulullah belum datang wahyu, Rasulullah bingung. Sampai seandainya istrinya pun berzina, Rasulullah selalu bertobat. Karena Rasulullah tidak tahu. Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, innal abda idza tarafa bidzam", sungguhnya hamba jika mengakui dosanya, Allah ampuni. Aisyah malah jengkel. Karena Rasulullah masih kasih kemungkinan mungkin saja dia berdosa. Maksudnya Aisyah pengennya Rasulullah bilang, istriku pasti baik, nggak mungkin. Tapi Rasulullah juga nggak mungkin begitu karena Rasulullah tidak tahu hal goib. Maka Rasulullah masih kasih dua kemungkinan. Kasih Rasulullah, ya Aisyah, kalau kau benar, sayubarri'ukillah, Allah akan bela engkau kalau kau benar. Tapi kalau kau salah, ngaku saja. Sesungguhnya orang yang ngaku akan diampuni oleh Allah. Maka Aisyah pun marah, kata Aisyah, ya ayah, bantah Nabi. Wahai ibu, bantah Nabi. Tapi intinya Rasulullah mengatakan kalau kau berdosa mengaku. Ini bayangkan kalau waliyadzubillah, maksudnya ada kondisi seorang istri Nabi berzina. Kalau dia bertobat, diterima oleh Allah atau tidak? Diterima, padahal dia istri Nabi. Yang penting dia ngaku bertobat. Maka inilah ibadah yang perlu kita renungkan, sering-sering kita ingat dosa-dosa kita.